Salam sejahtera, berjumpa lagi bersama saya Amandus Yonatan. Kali ini kita akan mencoba melakukan uji perhitungan data hasil penelitian. Seperti terlihat di layar, kita akan mencoba uji parametrik dengan Pirate Sample T-Test. Nah, di sini di layar sudah saya tunjukkan rumusan masalah, hipotesis, kemudian di atas dapat kita lihat judul penelitian. Nah, kita beranggapan sedang melakukan pengolahan data hasil penelitian dengan judul efektivitas penggunaan multimedia flash terhadap hasil belajar siswa pada materi gaya di kelas 4 SD. Nah, nanti kita akan melihat sejauh mana efektivitas dari penggunaan multimedia flash ini. Nah, kemudian kita lihat di rumusan masalah ada dua. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa sebelum dan sesudah diterapkannya multimedia flash pada materi gaya di kelas 4 SD. Kemudian yang kedua, apakah penerapan multimedia flash efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada materi gaya di kelas 4 SD. Nah, kemudian kita melihat hipotesis. Yang pertama, HO, yaitu tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa sebelum dan sesudah diterapkannya multimedia flash pada materi gaya di kelas 4 SD. Kemudian hipotesis berikutnya adalah HA, yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa sebelum dan sesudah diterapkannya multimedia flash pada materi gaya di kelas 4 SD, di mana hasil belajar siswa lebih baik sesudah diterapkannya multimedia flash. Nah, untuk penelitian ini kita menggunakan jenis eksperimen pre-eksperimen one group pre-test post-test design, di mana dalam percobaan ini kita akan melihat dari perlakuan-perlakuan yang diberikan Namun sebelum perlakuan itu diberikan, yaitu penggunaan metode atau multimedia flash, kita akan melakukan pretest terlebih dahulu. Setelah itu kita berikan treatment, yaitu kita menggunakan multimedia flash dalam pembelajaran. Kemudian akan kita lakukan post test. Di dalam layar dapat kita lihat bagaimana rumus efek perlakuannya. Jadi yang pertama, kita akan mengurangkan hasil post test dengan hasil pretest, di mana nilai perubahan skor sebagai akibat perlakuan efek perlakuan itu kita hitungnya dari hasil post test dikurang hasil pretest. Nah, Bapak Ibu sekalian, di layar sebelah kanan dapat kita lihat ini adalah aplikasi SPSS kita Nah, yang pertama, kita masukkan dulu data hasil pretest dan hasil post-test yang telah kita lakukan. Caranya, kita pilih file, kemudian kita open data Nah, kita harus, karena datanya kita berupa Excel, maka kita harus ubah formatnya menjadi Excel. Nah, di sini sudah saya siapkan skor siswa untuk Pirate T-Test. Kita pilih, kemudian kita open, dan data dari Excel akan dikonversi ke dalam aplikasi SPSS. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, di layar sudah kita lihat nilai pretest dan nilai posttest dengan sampel 25 siswa di kelas 4 SD. Seperti biasa dalam melakukan penelitian, kita harus menguji normalitas suatu data. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk menguji normalitas caranya sama seperti yang sudah kita sampaikan, yang sudah kita bahas dalam video-video sebelumnya. Pertama, kita pilih analyze, kemudian kita pilih descriptive statistik, kemudian kita explore. Nah, kita masukkan pretest dan posttest ke dalam dependent list, kemudian kita pilih plots dan kita centang normality plots with test. Nah, di sini kita klik continue, kemudian kita tekan OK. Bapak Ibu sekalian, di layar sudah kita lihat hasil normalitas data. Yang pertama pretest,
dengan min atau rata-rata 73,40. Kemudian post test dengan min 79,60. Nah, kemudian kita lihat di tabel test of normality-nya, sampel kita sejumlah 25 siswa. Nah, maka kurang dari 50 kita menggunakan Shapiro-Wilk untuk membaca nilai signifikansinya. Tetapi apabila sampel kita lebih dari 50, kita dapat menggunakan Kolmogorov-Smirnov untuk pembacaan nilai signifikansinya. Baik Bapak Ibu, di layar dapat kita lihat nilai signifikansinya yaitu 0,072 untuk pretest dan 0,136 untuk posttest. Nah, dengan data ini dapat disimpulkan bahwa data yang kita uji ini berdistribusi normal. Nah, jika data kita berdistribusi normal, maka dapat kita lakukan uji parametrik. Apabila tidak berdistribusi normal, kita dapat lakukan uji non parametrik. Baik, kemudian kita masuk ke dalam uji parametrik, yaitu paired sample t-test. Langkah-langkahnya yang kita lakukan antara lain, pertama, data ini kita klik analyze, kemudian kita pilih deskriptif statistik, kemudian kita pilih explore ya, kita pilih explore, kemudian saya ralat, kita pilih analyze, kemudian kita pilih compare means. Nah, di compare means ini kita pilih paired sample t-test. Nah, kita masukkan nilai pretest ke dalam variabel 1 dan kita masukkan nilai posttest ke dalam variabel 2. Setelah itu kita tekan OK dan hasilnya akan muncul di layar t-test ya. Data ini dapat kita copy ke Microsoft Word sehingga ketika kita membaca atau mendeskripsikan dari tabel dengan kata-kata dapat mudah dipahami. Langsung saja kita copy ke dalam Microsoft Word. Nah, di sini sudah kita lihat hasilnya ya. Untuk paired t-testnya dengan nilai min untuk pretest yaitu 73,40. Sedangkan untuk post test nilai minnya 79,60. Nah, artinya dari 73,40 ke 79,60 ini terjadi peningkatan. Ya. Berdasarkan hasil uji paired sample t-test dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi itu Tailendnya sebesar 0,00. Nah, dapat kita lihat dari tabel di atas ya, paired sample t-test dengan nilai signifikansinya 0,00. Nah, dengan demikian hipotesis HO ditolak dan HA diterima. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan ya. Dengan demikian terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa sebelum dan sesudah diterapkannya multimedia flash pada materi gaya di kelas 4 SD, di mana hasil belajar siswa lebih baik setelah digunakannya atau diterapkannya multimedia flash. Dengan nilai post test minnya 79,60 lebih besar dari nilai pretest dengan min 73,40. Seperti yang kita lihat pada tabel ya. Untuk pretest 73,40 dan posttest 79,60. Maka dapat disimpulkan bahwa penerapan multimedia flash efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada materi gaya di kelas 4 SD. Namun Bapak Ibu sekalian, untuk mendeskripsikan secara nyata seberapa besar sih pengaruhnya, seberapa besar sih efektivitas dari multimedia flash ini, dapat kita lakukan dengan N-gain ya, dengan N-gain score. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh atau efektivitasnya secara nyata, di mana rumusnya dapat kita lihat di layar. N-gain atau normalized gain ini adalah metode untuk mengukur peningkatan pemahaman siswa terhadap suatu konsep setelah mengikuti suatu intervensi. Dalam hal ini menggunakan multimedia flash dalam pembelajaran gaya di kelas 4 SD ya. Rumusnya dapat kita lihat, N-gain sama dengan skor akhir atau post test
dikurang skor awal dibagi skor maksimum, yaitu nilai maksimum yang dapat siswa capai, umumnya 100 ya, dikurang skor awal atau pretest. Nah, klasifikasi N-gain berdasarkan nilai yang dihasilkan N-gain dapat kita kategorikan menjadi 3. Yang pertama, kategori tinggi dengan nilai N-gainnya lebih besar dari atau sama dengan 0,7. Dengan kategori sedang yaitu 0,3 atau sama dengan N-gain kemudian kurang dari 0,7. Nah, kemudian dengan kategori rendah N-gainnya kurang dari 0,3. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita melakukan perhitungan N-gain score? Mari kita simak caranya. Yang pertama, kita harus melakukan transform ya, transform data skor akhir dikurang skor awal. Caranya kita pilih transform, kemudian kita compute variable, kita masukkan nilai akhir ya, post test dikurang pretest, post test dikurang pretest. Nah, ini untuk numeric expressionnya. Kita beri judul ya, target variabelnya. Di sini kita beri kode post test dikurang pretest, post kurang pre ya. Nah, kemudian jika sudah kita masukkan dalam numeric expression, kita klik OK. Maka setelah execute akan muncul di data view kita. Nah, kita lihat di sini 15,00. Pengurangan ini ya, dari post test dikurang pretest 85 dikurang 70 kan 15. Nah, karena desimalnya masih 2, maka kita dapat nolkan desimalnya. Nah, kemudian dapat kita lihat lagi di data view, maka sudah berubah. Kemudian kita akan menghitung skor maksimum dikurang skor awal, artinya 100 dikurang pretest. Caranya tetap sama, kita lakukan transform, kemudian pilih compute variable, ininya kita ubah nilai maksimum ya dikurang pretest, maksimum max kurang pre. Nah, kita ubah di sini nilai maksimumnya adalah 100 dikurang dengan nilai pretest. Kemudian jika sudah, kita tekan OK. Jika sudah execute, maka data akan muncul di data view ya. Sama, ini masih 0,00, artinya masih 2 desimal di belakang koma. Kita dapat nolkan desimalnya. Ya, jika sudah, kita kembali ke data view, maka hasilnya akan muncul di layar. Nilai maksimum 100 dikurang pretest ya. Nilai maksimumnya 100 dikurang 70 sama dengan 30. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita menghitung nilai N-gain-nya? Yang pertama, hasil dari post test dikurang pretest ya, ini kita bagi dengan skor maksimum kurang skor awal atau pretest. Kita bagi dengan nilai ini. Kita akan lihat bagaimana caranya. Sama, kita lakukan transform, kemudian compute variable, kita ganti target variabelnya jadi N-gain score ya. Kita masukkan nilai post kurang pre ya, skor akhir dikurang skor awal, kita masukkan, kemudian dibagi ya, dibagi skor maksimum dikurang pretest ya, skor maksimum dikurang pretest. Kemudian jika sudah, kita pilih OK dan hasilnya akan muncul. Nah, di sini sudah muncul nilai N-gain score untuk sampel pertama dengan 0,50, sampel kedua 0,25 dan seterusnya. Nah, untuk melihat pengaruh ini dapat kita ubah menjadi persen ya, berapa persen sih pengaruhnya. Nah, caranya sama, kita pilih transform, kemudian compute variable. Di sini kita beri label N-gain score persentase.
persentase. Kemudian di sini kita masukkan end gain-nya, kita kalikan dengan 100. Jika sudah, klik OK dan kita akan lihat hasilnya di layar. Untuk end gain score presentasenya akan muncul di layar 50%. Jadi nilai end gain-nya dikali 100 ya mengikuti, semuanya akan mengikuti. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan mendeskripsikan nilai end gain ini. Apakah nanti dia kategori tinggi, apakah kategori sedang, ataukah kategori rendah. Nah, sehingga kita dapat mengetahui efektivitas atau pengaruh dari multimedia flash ini terhadap pembelajaran gaya di kelas 4 SD. Caranya, kita pilih analyze, kemudian deskriptif statistik, dan kita pilih deskriptif. Nah, kita masukkan end gain score ke dalam variabel. Namun kita juga dapat memasukkan end gain score presentasenya ya, supaya kita dapat membandingkan berapa persen nanti hasil efektivitasnya. Jika sudah, kita klik OK dan hasilnya akan muncul di layar ya, deskriptif statistik ini. Nah, data ini dapat kita copy ke dalam Microsoft Word sehingga kita mudah untuk menjelaskannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari layar yang kita lihat, hasil uji deskriptif statistik untuk end gain score tadi dengan nilai end gain score sampelnya 25 itu minnya 0,2642. Kemudian untuk end gain score persentasenya sebesar 26,4238. Atau lebih mudah kita baca 26,42% ya. Nah, untuk interpretasi data dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan hasil end gain score ini didapatkan hasil atau nilai end gain-nya sebesar 0,26. Kita lihatnya dari min-nya ini ya. Maka nilai end gain masuk dalam kategori rendah jika dilihat dalam bentuk end gain persen. Karena kalau kita ubah jadi persentase yaitu 26,42% ya di end gain score persentasenya. Nah, dengan nilai 26,42% ini kita lihat kembali kategorinya, apakah tinggi, sedang, atau rendah. Ternyata kurang dari atau lebih kecil dari 0,3 ya. Di sini 0,26. Berarti kan lebih kecil, maka kategorinya rendah. Artinya dalam interpretasi end gain dapat disimpulkan bahwa penerapan multimedia flash memiliki pengaruh atau efektivitas sebesar 26,42% dengan tingkat kategori keefektifannya rendah dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada materi gaya di kelas 4 SD. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin ini yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan mencoba pengolahan data hasil penelitian dengan uji parametrik kita menggunakan Pirate Sample T-Test. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Kita akan mencoba menghitung hasil penelitian di mana akan kita lakukan uji non parametrik. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Salam sejahtera, semoga selalu sehat. Terima kasih.